Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ukti Ajerni. Pada kesempatan ini kita akan membahas contoh soal profesional untuk kisi-kisi nomor 44 sampai 48. Kisi-kisi 44 ini nanti disajikan narasi tentang proses metabolisme dalam tubuh tumbuhan. Peserta dapat menganalisis proses metabolisme yang terjadi pada tumbuhan. Selanjutnya di nomor 45 disajikan gambar tentang fenomena fisiologis tumbuhan. Peserta dapat menyimpulkan jenis fenomena tersebut dengan tepat. Di 46 itu sudah masuk ke produksi benih tanaman. Nanti disajikan pilihan langkah-langkah produksi benih tanaman. Peserta mampu merinci urutan produksi benih tanaman dengan tepat. Kemudian di nomor 47, kisi-kisi 47, tentang pengujian vigor benih. Di soalnya nanti disajikan narasi tentang metode pengujian vigor benih. Peserta mampu menyimpulkan jenis metode yang digunakan secara tepat. Dan kisi-kisi 48 yaitu jenis persilangan tanaman. Disajikan narasi tentang bentuk morfologi bunga tanaman. Peserta mampu menyimpulkan jenis penyerbukan tanaman yang tepat. Langsung saja kita lihat contohnya. Terkait disajikan narasi tentang proses metabolisme dalam tubuh tumbuhan, kita sebagai peserta nanti harus mampu menganalisis proses metabolisme yang terjadi pada tumbuhan. Nah, di sini sedikit informasi bahwa untuk menganalisis proses metabolisme yang terjadi pada tumbuhan, kita harus tahu dulu apa itu anabolisme atau katabolisme. Anabolisme ialah proses fotosintesis atau proses pembentukan senyawa yang lebih besar dari molekul-molekul yang lebih kecil seperti pati, selulosa, protein, lemak, dan asam lemak yang pada prosesnya membutuhkan energi, contohnya fotosintesis. Sedangkan katabolisme adalah proses menguraikan molekul yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Contohnya pada respirasi, tahap reaksinya adalah C6H12O6 ditambah O2 menjadi 6 CO2 ditambah H2O tambah energi. Untuk yang disajikan gambar tentang fenomena fisiologis tumbuhan, kita perlu mengingat tentang gerak fototropisme, gerak geotropisme, gerak hidrotropisme, gerak tikmotropisme, dan gerak kemotropisme. Pengalaman saya pribadi ketika mengikuti UP tahun 2023, awal tahun 2023 ya, karena saya merupakan mahasiswa PPJ dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Jadi UP-nya itu di tahun 2023 di awal tahun, dan soal seperti ini ada keluar yang fisiologi tumbuhan seperti ini. Nanti kita disajikan gambar seperti ini, nanti kita harus tahu ini gerak apa. Jadi untuk memudahkan kita menjawab soal seperti ini, kita perlu memahami tentang jenis gerak tropisme pada tumbuhan berdasarkan jenis rangsangnya. Gerak tropisme ini dibedakan menjadi 5, yaitu gerak fototropisme atau heliotropisme. Ini dipengaruhi oleh cahaya. Dan saya sendiri mendapatkan soal yang disajikan gambar persis seperti ini. Jadi jawabannya adalah memang dipengaruhi oleh cahaya. Kemudian ada nanti gambar tanaman yang gerak tumbuhannya itu dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Kemudian ada yang dipengaruhi oleh sumber air. Terus ada gerak
Motropisme gerak melilitnya sulur tumbuhan pada tempat lambatnya itu seperti timun ya. Timun, kemudian ada kacang panjang dan lain sebagainya. Kemudian ada gerak kemotropisme dipengaruhi oleh zat kimia, contohnya gerakan bulu serbuk menuju sel telur dipengaruhi oleh zat kimia berupa zat gula yang dikeluarkan oleh bakal buah. Jadi kawan-kawan nanti kalau untuk menjawab soal seperti ini, kawan-kawan sekali lagi harus memahami tentang jenis gerak tropisme ini. Untuk soal tentang langkah-langkah produksi benih, kawan-kawan harus tahu urutan langkah bagaimana caranya memproduksi benih. Nah, di sini adalah informasi tentang urutan produksi benih. Yang pertama, menentukan kultivar atau varietas benih. Yang kedua, menghitung kebutuhan benih. Ketiga, pembibitan. Keempat, penyiapan lahan produksi. Kelima, pemeliharaan, pengairan, ronging, penyerbukan, pemupukan, dan pengendalian hama penyakit. Selanjutnya adalah panen dan pasca panen. Nah, ini adalah urutan untuk memproduksi benih. Indikator selanjutnya adalah disajikan narasi tentang metode pengujian vigor benih. Peserta mampu menyimpulkan jenis metode yang digunakan secara tepat. Untuk metode pengujian vigor benih itu ada dua, ada langsung, ada tidak langsung. Kalau langsung ini mengamati gejala pertumbuhan, kalau yang tidak langsung mengamati gejala metabolisme dalam benih, kemudian ada proses respirasi, uji tetrazolium, dan aktivitas enzim. Kita lihat contoh soalnya. Seorang siswa diberikan tugas oleh guru SMK Pertanian untuk mengamati jumlah benih yang berkecambah dan yang tidak berkecambah dari benih yang disemai pada kondisi lingkungan tumbuh yang tidak sesuai atau uji pada stres lingkungan. Berdasarkan pernyataan di atas, metode pengujian vigor yang dilakukan siswa tersebut adalah. Nah, di sini ada kata kuncinya mengamati jumlah benih yang berkecambah dan yang tidak berkecambah. Nah, di sini kalau mengamati berarti ya secara langsung. Indikator selanjutnya adalah disajikan narasi tentang bentuk morfologi bunga tanaman. Peserta mampu menyimpulkan jenis penyerbukan tanaman dengan tepat. Untuk kita bisa menjawab soal pada indikator ini, kawan-kawan harus paham terlebih dahulu tentang jenis penyerbukan tanaman berdasarkan bentuk morfologi bunga tanaman. Baik kawan-kawan, jenis penyerbukan itu ada 4. Yang pertama, oleh anemogami atau angin. Cirinya adalah memiliki mahkota bunga yang berukuran kecil, warna bunga tidak begitu mencolok, memiliki tangkai sari yang panjang, kepala putik besar dan sedikit berbulu, serbuk sarinya ringan dan banyak. Kemudian ada penyerbukan yang dipengaruhi oleh zoidiogami atau hewan. Ciri-cirinya memiliki mahkota bunga yang besar, warna bunganya mencolok, memiliki bau yang harum atau khas. Kemudian dipengaruhi oleh air atau hidrogami. Di sini tidak memiliki ciri-ciri khusus. Selanjutnya adalah jenis penyerbukan yang dilakukan oleh manusia atau disebut dengan antropogami. Ciri-cirinya adalah kepala putih dalam kondisi tertutup sehingga tidak memungkinkan masuknya kepala putik tanpa dibuka terlebih dahulu. Memiliki serbuk sari dan kepala putik yang tidak dalam satu kedudukan atau bunga tunggal. Kemudian serbuk sari sulit rontok. Contohnya pada buah naga kuning dan merah. Penyerbukan oleh manusia karena kedudukan kepala putik lebih tinggi daripada benang sari. Kemudian ada contoh lagi pada buah vanili, semangka non-biji, dan salak. Jadi kawan-kawan untuk menjawab soal untuk indikator ini,
kita harus paham tentang uh, penyerbukan gitu, disebabkan oleh apakah itu angin, hewan, air, atau manusia. Baik kawan-kawan semuanya, untuk menjawab indikator 44 sampai 48 ini, kawan-kawan harus memperbanyak pengetahuan tentang apakah itu urutan produksi benih, kemudian jenis gerak tropisme pada tumbuhan, apakah itu dipengaruhi oleh cahaya, air, dan sebagainya. Kemudian urutan produksi benih, metode pengujian vigor benih, kemudian jenis penyerbukan yang disebabkan oleh angin, hewan, air, manusia. Sampai di sini pembahasan kita, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.